Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenal teks pidato persuasif dengan kompetensi dasar, yakni teman-teman bisa menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato yang bertemakan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur serta kebahasaan. Standar kompetensi kelulusan kekhasan yang ada di dalam materi kita kali ini adalah: pertama, mengawali doa dengan berzikir. Dengan berdoa, kita mengharapkan kemudahan dalam memahami ilmu ataupun pembelajaran yang disampaikan. Dengan berdoa, kita memohon keberkahan atas ilmu yang kita terima. Yang kedua adalah menyediakan waktu setiap hari untuk tilawah Quran. Sediakanlah dalam hari-hari kita waktu untuk tilawah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, insya Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mudah memahami, mudah mengingat hal-hal ataupun ilmu pengetahuan yang disampaikan. SKL yang ketiga, terbiasa belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu secara maksimal. Teman-teman, bangunlah sebuah kebiasaan baik dalam hidup teman-teman, dan kemudian setiap waktu yang kita jalani, kita coba untuk memastikan bahwa waktu yang kita lakukan ataupun aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah, teman-teman, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi dasar atau capaian dasar yang hendak kita capai mengenai teks pidato persuasif, tentu kita menyadari atau melihat menyaksikan sebuah orang yang sedang berorasi atau sedang berpidato. Bagi seorang orator berpidato ataupun berorasi merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Di depan masyarakat ataupun di depan halayak, dia berbicara dan apa yang dia katakan bisa mempengaruhi orang lain. Karena melalui aktivitas pidato orasi yang dilakukan, seorang orator mampu menyampaikan pendapat dari gagasan atau mengajak pendengar dengan bahasa dan penampilan yang memikat. Tentu teman-teman pun bisa, karena kemampuan ini kemampuan yang perlu dilatih. Nah, sebelum menjadi seorang orator tampil di depan umum, maka yang perlu dipersiapkan adalah teks pidato persuasif. Nah, bagaimana cara membuat sebuah teks pidato persuasif? Mari kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Teman-teman, langkah pertama ketika kita akan menyusun sebuah teks pidato persuasif adalah teman-teman memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Jadi ketika teman-teman mau berpidato di depan masyarakat ataupun di depan audiens banyak orang, teman-teman harus memilih topik yang akan disampaikan. Dan topik ini harus benar-benar teman-teman kuasai. Jangan sampai memilih topik yang tidak teman-teman kuasai. Maka teman-teman perlu mencari topik yang hendak teman-teman sampaikan dan itu benar-benar teman-teman kuasai. Dan yang berikutnya terkait memilih topik adalah melihat audiennya. Kalau audiennya adalah masyarakat yang secara umum bermata pencaharian sebagai seorang petani, maka teman-teman bisa mencari topik yang berkaitan dengan dunia pertanian.
Begitupun sebaliknya ketika masyarakat yang hendak teman-teman sampaikan pidato itu adalah masyarakat dengan mata pencaharian sebagai seorang nelayan, maka teman-teman mencari topik pidato orasi yang berkaitan dengan dunia nelayan. Jadi harus memahami dengan siapa kita berbicara, itu menjadi penting untuk kita mencari topik pidato. Nah, langkah kedua adalah teman-teman harus menentukan tujuan pidato ini. Ya, karena apalagi? Karena ini kan tujuan pidatonya adalah pidato persuasif, ajakan mengajak. Maka teman-teman harus menentukan tujuan, alasan mengapa saya harus berpidato di depan masyarakat ini. Apa yang hendak saya inginkan dan apa yang hendak masyarakat perlu lakukan. Sehingga nanti ketika teman-teman berpidato dengan adanya tujuan itu, teman-teman tidak lagi kebingungan ataupun terlalu luas ketika berpidato. Karena teman-teman sudah memahami bahwa tujuan saya berpidato adalah untuk X misalnya. Atau misalnya untuk agar masyarakat rajin menjaga kebersihan. Maka teman-teman fokus pada persoalan menjaga kebersihan. Jadi apa? Menentukan tujuan pidato persuasif. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan data untuk mendukung argumen berupa alasan. Ya. Jadi data itu bisa kita lihat dari proses pengamatan, baca buku yang berkaitan dengan topik yang hendak kita sampaikan. Mengapa kita perlu mengumpulkan data? Karena tadi, untuk mendukung apa yang hendak kita sampaikan, agar pidato persuasif kita ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato. Nah, selanjutnya, selepas kita memilih topik, kemudian menentukan tujuan, yang ketiga, mengumpulkan data, dan yang keempat adalah menyusun kerangka pidato. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Misalnya, tadi terkait menjaga kebersihan, maka teman-teman bisa dengan kerangkanya adalah menjaga kebersihan. Yang kedua adalah mengapa perlu menjaga kebersihan. Kerangka yang ketiga adalah bagaimana cara menjaga kebersihan. Jadi itu bisa membuat sebuah kerangka pidato. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato. Jadi kerangka pidato yang sudah kita buat itu, yang tadi berupa poin-poin itu kemudian dikembangkan menjadi kalimat. Dari kalimat menjadi sebuah paragraf. Sehingga menjadi sebuah teks pidato yang utuh dan lengkap. Ya. Jadi itu proses kreatif dalam menulis teks pidato. Ada 5 poin. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis, menentukan tujuan pidato, yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen, yang keempat, menyusun kerangka pidato, dan yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Dengan konsep seperti itu, insya Allah pidato yang teman-teman buat akan menjadi pidato yang sistematis, urut, dan pidato kita tidak meluas kemana-mana karena kita sudah fokus tentang apa saja yang perlu disampaikan dan apa tujuan dari pidato kita. Semoga teman-teman bisa belajar untuk mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum, salah satunya melalui pidato persuasif. Ketika teman-teman sudah memiliki kemampuan itu, teman-teman bisa mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan kebaikan. Dengan audiens yang semakin banyak, maka kesempatan untuk menyampaikan kebaikan itu jauh lebih efektif.
Dan teman-teman ketika orang lain melakukan kebaikan yang teman-teman arahkan ataupun teman-teman sampaikan, teman-teman mendapatkan pahala juga. Ini bagian dari apa? Bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja teman-teman untuk pembelajaran kita kali ini mengenai teks pidato persuasif. Semoga teman-teman tetap semangat dan berlatihlah. Jika teman-teman menginginkan sebuah contoh pidato, teman-teman bisa mencarinya di internet. Banyak sekali tokoh-tokoh dengan model pidato yang luar biasa. Teman-teman bisa melihat dari situ, mengamati, mencontoh, kemudian memodifikasi sesuai dengan jati diri teman-teman. Ya, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.